Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita mau panen cabai lagi, guys. Ya, cabai rawit setan nih. Tiap minggu, guys, kita panen. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, udah pada matang-matang cabainya. Kita panen lagi yang matang-matangnya, guys. Yang merah-merahnya nih, ya, yang merah-merahnya kita panen. Ini udah panen ke 10 ya, panen 10 nih. Setiap minggu kita panen cabai, guys. Kita gunting-guntingin nih cabainya. Tuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa panen cabai, guys. Tuh, cabainya montok-montok. Tuh, kita siapin piringnya. Kita petikin yang merah-merah, guys. Ya, Dwi, Endar, Astuti, seneng banget ih. Mau katanya. Endar Astuti ya. Salam kenal. Halamannya Endar Astuti. luas ya, Kak. Lahannya tidak luas-luas. Tidak luas-luas amat ini lahannya. Tapi cukuplah untuk nanam-nanam. Oh. Cukup buat nanam-nanam. Vio cantik, gimana ya supaya bisa rimbun? Alhamdulillah. Tuh, cabenya banyak, guys. Supaya bisa rimbun bagaimana? Supaya rimbun, ya seperti biasa, tanamannya kita rawatin, kita pelihara. Media tanamnya di awal harus bagus. Nah, tuh, media tanamnya di awal tuh harus bagus, harus disiapin ya. Jadi kalau media tanamnya di awal sudah bagus tuh, udah disiapin, songo nih, hasil panennya juga lumayan, guys. Ini kemarin sempet roboh nih, sempet roboh cabenya. Kita papah pakai bambu tuh di bawah. Tuh ada 3 bambu, guys. Kemarin hujan gede, cabenya sempet roboh, goyong ya. Tuh kita ikat pakai bambu tuh supaya nggak roboh lagi. Alhamdulillah tuh sudah bisa berdiri dengan tegap cabenya. Dari Mi, pagi Kak. Apa benar kalau cabai habis berbuah langsung mati? Oh, enggak langsung mati. Ini udah panen ke 10 kali nih. Ini udah 10 kali panen. Setiap minggunya kita panen. Ini udah ke 10 nih. Jadi udah 10 minggu nih. 10 minggu, setiap minggunya kita panen. Tuh. Ya. Norasi Tungkir, gimana cara berkebunnya, Bang? Cara berkebunnya Seperti biasa aja. seperti biasa aja. Pemeliharaannya. Ini nggak ada yang khusus. Tuh, guys, Perawatannya Ya. kali ya. pohon cabenya dirawatin setiap hari. Rawatin tiap hari tuh, disiramin ya. Di awalnya tuh media tanamnya tuh tadi, media tanamnya harus mantap di awal ya. Sebelum ditanam, dipindahin ke tanah nih,
media tanamnya harus mantep. Kalau saya media tanamnya tuh pakai ada tanah, pupuk kompos, pesak padi, pupuk kandang sapi. Tuh di awal perbandingan 1:1 kita tanam tuh. Alhamdulillah nih jadinya seperti ini. Nggak pakai kimia-kimiaan guys. Jadi alami ya, organik nih, organik tanaman cabenya. Wakdo, kok pakai gunting? Iya biar cepet nih digunting, gunting-guntingin biar cepet, biar nggak ngerusak ke tanamannya juga nih. Biasanya juga dipetik kemarin-kemarin, pernah ada masukan kemarin pakai gunting pak katanya biar cepet, biar nggak ngerusak tanaman. Bener juga sih nih, manennya lebih cepet, terus tanamannya nggak patah-patah gitu. Tuh. Dari user yang hijau udah bisa dipanen. Yang hijau belum bisa dipanen. Kita manennya yang matang-matang aja nih, yang merah-merah nih. Tuh, nanti yang hijau minggu depan lagi bisa panen, guys. Els, dikasih pupuk apa? Pupuknya kalau saya ini pakai pupuk kandang sapi, tapi di awal ya. Di awal, jadi waktu mau ditanam tuh media tanamnya pakai pupuk kandang sapi. Nah, kalau udah tumbuh kayak gini nih, kita pakai pupuk cairnya pakai air kolam ikan lele. Tuh, kebetulan di belakang ada kolam ikan lele. Jadi kalau airnya udah keruh tuh, udah minta diganti airnya. Nah, kita manfaatin tuh air kolam ikan lele itu buat nyiram tanaman, guys. Dwi Udah nggak ada Endar, apa-apa lagi. Dwi Endar, Depok hadir. Depok. Ina, Ina, saya nggak pernah sukses tanam cabe. Nggak pernah sukses ya. Coba lagi, pasti bisa. Kalau gagal coba lagi, guys. Gagal coba lagi, pasti bisa. Tuh. Els, pupuknya sudah dijawab ya, pakai kandang sapi sama air kolam ikan lele. Ya. Dwi, pengen lihat halamannya? Ya, boleh. Ini ada cabe, ada tomat ya. Ini cabe, ini tomat nih, 1, 2, 3, tomatnya udah mulai berbuah. Tomat, Mulai belajar berbuah tomatnya. tomat, tomat. Yang kolam 2 itu mau nanam rencananya kacang panjang ya? Ya, kacang panjang. Ntar kita tanam kacang panjang, guys. Tuh. Tuh pisang Ambon lumuk. Cabenya ada 8 pohon. Tuh, guys. Ini pohon pete. Ini tomat lagi. Ada 3 di pot. Dari Taslina, cabai aku kok sedang berbuah jadi kering. Pohonnya kenapa ya? Berbuah tapi pohonnya kering. Pohonnya kering. Bisa jadi kekurangan air cabenya. Bisa jadi kekurangan air, guys. Nah, makanya harus disiram tuh cabenya setiap hari. Ya. Jadi mataharinya harus cukup. Airnya juga nggak boleh kurang, harus disiram. Kelebihan juga nggak boleh, jadi secukupnya aja.
Tuh. Alhamdulillah guys, ini buahnya banyak nih, kita bisa panen cabai ya. Ini cabai rumahan ya guys. Jadi kita ini dalam rangka pemanfaatan halaman pekarangan rumah, kita tanam nih tanaman-tanaman produktif yang biasa untuk dikonsumsi kebutuhan sehari-hari. Jadi kita tanam cabai, tomat tuh. Nah, nanti di sini kita mau tanam kacang panjang nih. Kemarin timun suri guys di sini. Tuh ada kangkung ya. Ada ikan lele. Apa aja guys. Jadi kita tanam yang biasa dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari guys. Dwi, ya Allah senang banget lihatnya. Terima kasih. Yuk nanam juga. Iya, 10 kali panennya, Masya Allah. Ini panen ke-10 ya guys. Ini 10 minggu nih. Tiap minggunya kita panen. Terima kasih Pelangi. Dari Imade, daerah mana Pak? Nah, ini daerahnya di Kota Tangerang, di Margasari, Pabuaran Residen Karawaci, Kota Tangerang. Dari Mi. Yang lalu saya beli tanaman cabai, setelah berbuah langsung mati Kak. Kenapa ya Kak? Kok bisa begitu? Oh, kurang ini kali dah semainya ya. Saat semainya dia itu Langsung mati, berbuah langsung mati. Kayaknya perawatannya tuh kurang maksimal ya. Jadi memang kalau tanaman nih dia harus sering-sering dipantau, harus dirawatin juga, dirawatin pagi sore, disiramin ya. Terus kalau ada hama-hama tuh sedikit aja ya, harus buru-buru diambil, harus buru-buru dibuang supaya nggak nularin ke tanaman yang lainnya gitu. Jadi harus dipantau terus, kasih pupuk ya, kasih pupuk nih loh. Kalau saya nih pakai pupuk kandang sapi, tapi dikasihnya di awal doang. Pupuk kandang sapinya di awal aja, selebihnya pakai air kolam ikan lele. Tuh ada kolam ikan lele tuh di belakang tuh. Jadi saya nyiraminnya pakai air kolam ikan lele aja guys. Manfaatin potensi yang ada di sekitar kita. Tuh, katanya air kolam ikan lele itu bagus buat tanaman. Tapi saya praktekin bener guys, bagus. Ini tanamannya alhamdulillah pada subur. Buahnya juga lumayan banyak guys. Tuh. Si duluan, iya itu ikan kolam lele. Oh guys, banyak guys cabenya guys. Ya, Alhamdulillah nih, cabenya buahnya banyak. cabenya bisa ngasih tetangga ya Kak, saudara. Iya, jadi cabenya ini untuk konsumsi sendiri dan berbagi. Cabenya nggak dijual guys,
kita cuma buat konsumsi sendiri dan berbagi. Ini katanya, kok bisa gede begitu ya bang? Gimana sih suami saya nanam iya, kalau kena hujan pasti daunnya rontok mati bang. Iya, jadi kalau nanam cabai tuh nggak boleh kelebihan air, nggak boleh kekurangan air. Kalau kekurangan air bisa cabainya kering. Kalau kelebihan air juga bisa cabainya tuh pada rontok. Iya, hujan juga mungkin. Iya, jadi harus jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Harus sedang-sedang aja. Ya nih Mawar, iya ini cita-cita dan keinginanku yang belum terwujud. Ayo bisa. Bisa. Kalau gagal coba lagi, pasti bisa. Dari mie sampai tinggi seperti itu dibutuhkan berapa lama kak? Pohon Ini cabai. cabenya usianya kurang lebih sudah sekitar hampir 5 bulan guys. Hampir 5 bulan nih cabenya. Udah agak lama juga. Ini udah panen ke-10. Setiap minggunya kita panen. Ini udah minggu ke-10 nih guys. Ya. Dari Mila, Masya Allah senangnya melihat cabai subur banget. Iya, terima kasih. Hayu nanam juga. Bau. Hari ini panennya sepertinya agak banyak kita nih. Agak banyak nih. Biasanya panennya 2-3 piring guys. 2-3 piring. Paling banyak 4 piring. Dari Ros, pupuknya apa bang? Pupuknya di awal tuh media tanamnya saya kasih pupuk kandang sapi di awal banget tuh media tanamnya saya kasih pupuk kandang sapi. Kesininya nggak saya kasih kandang sapi lagi, kesininya saya kasih air kolam ikan lele ya. Ini di dalamnya Airu Semarang hadir. Saya nanam gak pernah berhasil. nggak pernah berhasil. Coba lagi. Ayo. Kenapa ya? Ini di dalam banyaknya di sini. Jadi kalau Mila. mau nanam, ya teman-teman ya, kalau mau nanam saya nyaranin di awal tuh media tanamnya harus bagus. Kalau di awal tuh saya media tanamnya ada tanah, pupuk kompos, pesak padi, pupuk kandang sapi, ya. Perbandingan 1:1. Tuh di awal tuh media tanamnya harus bagus. Jadi pakai pupuk kandang sapi. Nah, si cabenya nih sebelum ditanam di tanah kita semai dulu di pot. Jadi ini yang di sini semayan semua nih, semayan dari pot. Semayan dari pot. Kalau udah tumbuh sekitar 3 mingguan ya, cabenya tuh cari yang montok-montok cabenya, yang gemuk-gemuk, pilihin. Nah terus kita pindahin ke tanah. Nah tadi tanahnya udah disiapin media tanamnya yang di awal tuh, ada tanah, pupuk kompos, pesak padi, pupuk kandang sapi. Nah ditanam dah tuh, udah ditanam, udah tumbuh tuh cabenya. Nah kalau saya nih, karena saya punya kolam ikan lele tuh di belakang, jadi nyiramin cabenya itu pakai air kolam ikan lele. Ya, air kolam ikan lele yang ada di belakang nih. Ya jadi itu dalam rangka pemanfaatan potensi juga sih. Di sini ada potensi air daripada pakai air pump ya. Saya manfaatin air kolam ikan lele tuh buat nyiram tanaman. Tapi alhamdulillah nih guys, tanamannya jadi subur, buahnya banyak. Tapi nggak tahu tuh secara keilmuannya gimana tuh. Putri, ini gimana nih? Keilmuan pertaniannya ya gimana ya. Jadi saya siramin pakai air kolam ikan lele. Ya hasilnya seperti ini guys. Gitu. Mila, izin saya follow ya. Silahkan. Nah, Pagi bun, pagi juga. jadi ini hitung-hitung kita olahraga.
Olahraga pagi nih guys. Olahraga pagi kita panen cabe. Ini ada yang nanyain tomat dari Bunda Atik. Kenapa ya saya punya pohon tomat berbunga terus tapi nggak ada yang jadi buah? Oh, itunya rontok ya. Udah berbunga terus rontok jadi nggak berbuah. Iya, sama nih, saya juga ada yang rontok, pada rontok. Tadi udah bunganya banyak, terus pada rontok, akhirnya dia nggak jadi buah ya. Ya mungkin tadi tuh kena hujan ya, hujannya nggak boleh gede-gede ya, faktor cuaca juga sih, panas ya, panas, hujan. Jadi mungkin itu mempengaruhi juga. Ya, tapi ini alhamdulillah nih saya tanam ada yang rontok, ada yang udah berbuah juga tuh. Walaupun buahnya nggak banyak ya, nggak gerumung ya. Biasanya ada 4 atau 5 tuh, baru buahnya tuh satu tuh. Rontok juga sih. Tapi nggak semua rontok. Ya, karena kemarin tuh hujan. Beberapa hari nih hujan panas. Jadi faktor cuacanya juga mempengaruhi. Saat nih cabenya nggak dijual ya, dibagiin. Tuh, tolong nih banyak nih. Dari Lisnawati, pitilin aja kakak, nggak usah pakai gunting biar cepet maksudnya. Oh, ini saya malah lebih cepat ini pakai gunting. Iya, maksudnya dia bilang dipitilin aja. Oh iya, Itu mah dibalikin lagi. kemarin kita sistemnya petik pakai tangan ya, dipetik. Nah, terus ada yang nyaranin digunting. Nah, kita coba nih digunting. Emang ternyata lebih cepet digunting nih. Kalau saya, akhirnya saya pakai yang digunting nih. Kemarin kita dipetik-petikin. Nah, cuman pas kesini nih, kayaknya memang lebih cepet digunting ini. Dari Panji, tanam terong teh. Terong ya nanti. Terong. Terima kasih masukannya. Tapi sekarang mau nanam kacang panjang dulu. Yang panjang katanya. Kata Mila, jadi media tanaman yang paling penting supaya subur ya. Ya, dari awal. Sama mataharinya harus cukup. Ya. Jadi kalau nanam nih matahari, terutama matahari pagi ya. Matahari paginya tuh harus cukup. Nah, ini kalau saya nih matahari paginya full nih dia dapat nih. Timurnya di sana. Cuman kalau barat nggak terlalu dapat karena ada tembok nih di atasnya. Terutama matahari pagi dia harus maksimal. Ya. Nah, kalau matahari sore dia nih nggak dapet nih karena ada tembok di sini. Tapi alhamdulillah ya, tanamannya bisa subur, buahnya lumayan cukup banyak guys. Siti Nurhayati, kalau punya halaman enak bertanam, saya suka lihatnya. Iya, ayo kita nanam. Ya. Dari Relaki Cadangan, aku dari Cikokel. Ini tetangga kita. Kalau ini di Pabuaran Residen, Margasari, Karawaci, Kota Tangerang. Ya. Minta sepi lagi dari Enpas. Oke, sepi lagi. Nih di kolong banyak, kita ambil di kolong. Tuh. Tuh. Dari Mila. Pernah kena kutu putih ya? Nah, untuk mensiasati kutu putih tadi tuh, jadi saya bilang di awal tadi, tanaman itu harus
dipantau setiap hari ya. Jadi kalau nemu kutu putih nih di satu daun aja nih ya, nemu kutu putih di satu daun, buru-buru dipotong, diambil daunnya. Kenapa? Karena supaya nggak nularin ke daun-daun yang lainnya. Jadi harus dipantau, dikontrol setiap hari nih, dilihatin ya daunnya. Kalau ada kutu putih, buru-buru diambil daunnya, dibuang supaya nggak nularin ke daun-daun yang lainnya. Gitu guys. Dari Mi, berapa tahun berkebun seperti ini? Keren loh, di kota tapi bisa berkebun seperti ini. Kalau nanam cabai nih, nanam cabai guys, baru ini di sini. Alhamdulillah baru pertama kali nanam langsung bisa dibilang berhasil lah. Ini baru pertama kali. Nah tadi tuh apa namanya, perjalanannya tuh kayak tadi tuh yang tadi saya ceritain di awal. Ya, ini saya baru pertama kali nanam cabai di sini. Alhamdulillah langsung berhasil. Perjalanannya kayak tadi di awal tuh, media tanamnya harus bagus ya. Harus bagus tuh di awal media tanamnya. Kalau udah bagus, udah siap, nah, baru ditanam ya. Gitu guys. Lilis pagi juga nggak dijual pohon cabai rawitnya. Ini buat konsumsi sendiri aja tuh. Iya Maya, kata Maya enak banget ya, sayuran ada, perbumbuan ada, ikan pun ada, tinggal ambil. Iya, Masya Allah. Ayo kita mencoba juga. Iya. Jadi ini kebunnya konsepnya ya seperti itu. Sengaja dibikin konsepnya seperti itu guys. Jadi ada kolam ikan, tuh kolam ikan lele. Terus ada tanaman nih, tanaman produktif di sekitar sininya nih. Jadi nanti kalau tanamannya butuh air tuh, kita bisa manfaatin air kolam ikan lele buat nyiram tanaman guys. Suryantin, kalau daun mengkerut pakai kasih apa? Keriting mengkerut kali ya, mengkerut. Nah, daun keriting tadi tuh bisa dia kekurangan air, bisa karena kelebihan air. Daunnya keriting tuh. Jadi airnya jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit juga, nanti bisa keriting daunnya. Atau dia kena hama ya. Kena hama semut tuh ya biasanya. Mila, lelenya dikasih makan apa? Lelenya dikasih makan pelet. Tuh guys. Tuh. Tuh cabenya. Ya. Dari Sri, saya nanam kok kurus ya. Ya piring nih guys. Dari Sri nanam kok katanya kurus. Nanam kurus. Nah tadi bisa jadi apa namanya, media tanamnya. Media tanamnya makanya tuh di awal tuh tadi harus bagus. Kalau saya nih tanam cabai, media tanam di awalnya tuh ada tanah, pupuk kompos, pesak padi, pupuk kandang sapi. Perbandingannya 1:1 tuh. Pakai pupuk kandang sapi. Kalau udah mantep tuh media tanamnya, baru tuh cabainya ditanam. Tanam jadilah nih seperti ini. Cuman kalau di sini, kalau udah tumbuh seperti ini nih, kita kasih air kolam ikan lele. Damar, keren Mas, nanam segini juga bisa jadi bisnis juga Mas. Ya. Tuh, lihat tuh cabai. Tuh, 4 piring ini. Ambil piringnya satu lagi ya.
dari Satu trik ulum. Mending dipetik, jangan pakai gunting, nanti nggak bisa tunas lagi. Oh ya, bener tuh. Bismillah. Dipetik. Ebeng Salem, Kecamatan Benda hadir. Oh, enggak. Oh. Sulastri, yang tanah kosong itu dikasih sawi dan kacang panjang bagus itu bun. Iya, rencananya mau pak kacang panjang. Ya. Ntar kita mau tanam kacang panjang tuh guys. Enak ya bun, cabai mahal nggak usah beli, tinggal panen. Iya bunda, udah panen ke-10. Masya Allah. Kok bersih, tanahnya tidak ada rumput. Dari Mila. Iya, pemeliharaannya dipelihara terus. TTN, jenis cabai apa dan pupuk apa bang? Balik lagi nih, cabainya apa, pupuknya apa? Cabenya nih kalau di sini disebutnya cabai rawit setan. Pupuknya pakai pupuk kandang sapi di awal. Kalau udah tumbuh kita kasih air kolam ikan lele. Ya. Tuh. Jadi pupuknya di awal tuh pupuk kandang sapi. Nah, terus kalau udah tumbuh nih udah jadi, kita kasih air kolam ikan lele. Hasilnya seperti ini nih. Saya juga nggak tahu nih. Kasih air kolam ikan lele, tanamannya jadi Subur. subur ya. Terus buahnya juga lumayan cukup banyak. Nggak tahu tuh gimana tuh ya, secara pengetahuannya gimana tuh. Jadi cuma pupuk kandang sapi sama air kolam ikan lele aja udah. Pupuk kandang sapinya di awal gitu guys. TTN, makasih infonya bang. Ya. Kalau nggak punya kolam ikan lele, pakai apa penggantinya? Pakai apa ya? Pakai pupuk dan pemeliharaannya. Oh, mungkin pupuk kandang sapi aja mungkin ya. Karena ini kan kita organik ya, nggak pakai kimia-kimiaan. Jadi yang alami-alami aja guys. Pakai yang alami-alami aja guys. Ya. Kalau kita nih pupuknya ada pupuk kandang sapi sama air kolam ikan lele guys. Oh. Kalau daunnya keriting bang, Tuh tadi daunnya keriting bisa jadi kurang air atau kelebihan air atau kena hama juga tuh ya. Biar nggak kena hama, kalau saya nih disemprotin itu tuh rendaman kulit bawang merah. Rendaman kulit bawang merah tuh ya, kita rendam nih. Kalau mau nyayur kan kita pakai bawang merah tuh ya. Nah, kulitnya jangan dibuang. Kulitnya tuh kita manfaatin untuk sebagai pengganti pestisida. Sebagai pengganti pestisida. Jadi kulitnya direndam minimal 12 jam, paling lama 2 hari ya. Nah, nanti air rendamannya itu kita campur air untuk nyemprotin tanaman supaya nggak kena hama kutu putih, hama semut gitu guys. lalat buah, Juga kalau lalat buah kan bikin busuk buah ya, bikin rontok juga tuh buahnya tuh.
Makanya disemprotin pakai rendaman kulit bawang merah guys, tapi jangan terlalu banyak juga tuh, nanti kan dicampur air. Rendaman kulit bawang merahnya jangan terlalu banyak juga, kalau banyak-banyak nanti daunnya pada gosong guys, gitu guys. Jadi kita nggak pakai pestisida yang kimia, kita pakai pestisidanya pestisida nabati dari rendaman kulit bawang merah. Itu guys, ya disemprotin seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Itu guys. Sepertinya kita dapat 4 piring guys minggu ini. Dapat 4 piring, kemarin 3 piring guys. Sekarang nih 4 piring nih. Ini panen ke-10. Panen ke-10 nih, sepertinya kita dapat 4 piring ya. Jadi teman-teman ya, di lingkungan, di wilayah, ayo pada nanem, manfaatin halaman pekarangan rumah nih dengan menanam tanaman produktif yang biasa kita konsumsi untuk kebutuhan sehari-hari guys. Untuk teman-teman di rumah juga. Teman-teman di rumah juga, yuk coba, pasti bisa tuh. Kalau gagal coba lagi, gagal coba lagi, pasti bisa. Nanti kita akan belajar di situ tuh, Dari kegagalannya. dari kegagalannya di mana. Pasti bisa. Ini kebenaran, saya nih sekali tanam langsung berhasil. Oh, berarti dari media tanamnya dari awalnya harus udah paten. Ya sudah siap, sudah siap ya. Ini teman-teman nih baru sekali nanam juga nih langsung berhasil. Nah cuman kemarin media tanam di awalnya tuh udah mantep, saya siapinnya mantep gitu. Nah ada tanah, pesak padi, pupuk kompos, ya pupuk kandang sapi di awal. Kalau udah tumbuh nih, tambahannya saya siraminnya pakai air kolam ikan lele tuh. Jadi kalau air kolam ikan lelenya udah minta diganti ya, udah keruh, lelenya udah nggak nafsu makan tuh, airnya minta diganti, saya siramin ke tanaman yang ada di sekitar sini. Jadi airnya nggak dibuang guys, gitu. Jadi airnya bisa manfaat buat tanaman yang ada di sekitar sini. Alhamdulillah nih, dari air kolam ikan lele tanamannya bisa subur, buahnya ya ini bisa lihat sendiri ya, tanamannya juga tuh. Ini nanamnya langsung di tanah ya, bukannya di pot. Waktu nyemainya di pot, jadi disemai dulu di pot. Pas mau kita pindahin ke tanah tuh, kita pilihin cabainya yang bagus-bagus, yang gemuk-gemuk, yang rindang-rindang, kita pindahin ke tanah gitu guys. Tuh ya, Pasti bisa Bu Mila. bisa dicoba. Karena katanya punya kebun kecil, tapi nanam cabai selalu gagal. Oh, Coba lagi. ini juga sama, kebunnya nggak terlalu besar, ukurannya cuma kurang lebih 3x6 guys ya, 3x6 ukurannya. Jadi nggak besar-besar amat ini, ukurannya 3x6. Terus saya bikin ada kolam ikan lele sama kebun buat apa, tanaman produktif yang biasa dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari. Ukuran kolam lelenya berapa dari Nira? Ukurannya 1 kali 3,5 meter ya, 1 kali 3,5 meter. Bisa liatin kolam ikan lelenya tuh, Di atasnya kangkung. Pakai arang kayu. Oh, dari asuhan. Alhamdulillah sudah tetapkan dengan metan galon bekas.
mau galon bekas. Metan bekas kali, metan galon bekas. Alhamdulillah ya. Jadi harus bisa memanfaatkan Oh ya. potensi yang ada di sekitar kita ya. Iya, asuhan juga katanya lele juga media galonnya dan ember, dari media galon dan ember lelenya. Masya Allah, bisa juga. Lagi di kolong. Adakah di kolong? Tuh, aduh. James, pupuk apa Kak? Nanya lagi nih. Pupuknya di awal kita pakai pupuk kandang sapi. Di awal banget ya. Kalau udah tumbuh nih, kita kasih air kolam ikan lele. Gitu guys. Mila, aku juga suka nanam dekat rumah. Ayo, produktifkin tanaman yang ada di sekitarnya. Iya. Tanam tanaman yang biasa dikonsumsi aja. Yang biasa dikonsumsi apa? Buat kebutuhan sehari-hari. Gitu. Kolong-kolong nih guys, tutupan nggak kelihatan dia. Oh, Allah Akbar. Nah lagi masih banyak di kolong. Oh, ini di kolong-kolong nggak kelihatan banyak guys. Bro. Ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa panen cabai. Cabai rumahan. Ya. Cabai rumahan guys. Ini di kolong nih. Kita gunting-guntingin yang di kolong. Kolong-kolong. Nyumput di kolong cabenya. Yuk. Insya Allah minggu depan panen lagi karena cabai hijaunya masih banyak. Masih banyak ya. Jadi ini yang hijau-hijau nih. Minggu depan kita bisa panen lagi guys. Ya. Romjahumi, Bang, kalau cabai aku kalau sudah berbuah banyak busuk. Kenapa ya? Nah itu kena lalat buah biasanya. Kena hama lalat buah. Jadi supaya nggak kena hama lalat buah tadi tuh kita bikin pestisida nabati. Karena di sini kan nggak pakai kimia-kimiaan nih. Jadi pakai rendaman kulit bawang merah. Terus pengganti pestisida. Pestisida nabati istilahnya tuh. Ya. Jadi kalau mau nyayur kan kita pakai bawang merah tuh. Nah, kulitnya jangan dibuang. Kulitnya kita manfaatin sebagai pengganti pestisida. Jadi direndam tuh minimal 12 jam, paling lama 2 hari. Nah, nanti kalau udah direndam, hasil rendamannya kita campur air ya, campur air, semprotin ke tanaman tuh supaya tanamannya nggak kena hama, supaya tanamannya buahnya tuh nggak busuk. Kalau busuk biasanya tuh lalat buah ya, lalat buah gitu guys. Si ada kah?
sepertinya. Cukup. Ya. Tuh. Alhamdulillah guys. Tuh. 4 piring tuh. Nih. Tuh guys. Tuh. Tuh guys. 4 piring cabai rawit setan. Alhamdulillah ya, tanpa pestisida. Itu hasilnya guys. Alhamdulillah berkah. Dari Blasdu, Om, cabeku busuk dan rontok. Pakai obat apa ya biar nggak rontok? Pakai itu aja, rendaman kulit bawang merah yang tadi. Pakai rendaman kulit bawang merah. Pakai rendaman kulit bawang merah ya. Biar nggak busuk dan rontok. Iya, jadi kalau tadi mau nyayur pakai bawang merah, kulitnya jangan dibuang ya. Manfaatin kulitnya sebagai pengganti pestisida nabati istilahnya. Nah, nanti rendaman kulit bawang merahnya, nah, dicampur air, semprotin ke tanaman tuh, buat nangkal semut ya, kutu putih ya, supaya nggak keriting, supaya nggak kena lalat buah. Semprotin seminggu sekali lah. Sama daunnya keriting katanya. Iya, keriting tuh bisa kekurangan air atau kelebihan air, nutrisinya bisa jadi kurang. Jadi makanya tadi di awal tuh media tanamnya harus bagus tuh, pupuknya, pupuk kandang sapinya, air kolam ikan lelenya tuh, jadi biar mantap ya. Jadi bisa kelebihan air atau kekurangan air atau nutrisinya tuh kurang ya. Nih lelenya Dari guys. dia. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi dia. Nah kalau ini nih guys, ini yang kemarin kita tanam guys. Ini aquaponik tanpa listrik, tanaman kangkung, media tanamnya arang kayu. Si kangkungnya sendiri nutrisinya dari air kolam ikan lele. Ini usia sudah 6 hari nih guys. Tinggal tunggu pembesaran 3-4 minggu bisa panen ya. Ini ikan lelenya tuh, lihat tuh guys. Lelenya masih banyak guys. Kemarin udah beberapa kali kita panen. Jadi manennya kalau lagi pengen aja kita panen. Kangkungnya udah mulai tumbuh. Jadi ini konsepnya konsepnya ini bisa panen dua, bisa panen ikan lele, bisa panen sayuran juga. Jadi ada lele dan ada kangkung yang dihasilin guys. Ini hitung-hitung nutupin kolam ikan lele guys. Jadi supaya lelenya nggak lompat juga, kita tutup pakai aquaponik tanpa listrik ya. Jadi kita tanamin kangkung tuh. Ini media tanam arang kayu. Jadi yang dihasilin ada dua, ada ikan lele, ada kangkung. Gitu guys. Ini hitung-hitung nutupin kolam ikan lelenya supaya lelenya nggak lompat keluar. Begitu guys. Kita nanam kacang panjang yuk. Nanam kacang panjang. Kita nanam kacang panjang.
Tuh guys, nih benih kacang panjangnya. Kemarin nih di sini timun suri guys, timun suri. Nah sekarang kita mau tanam kacang panjang guys. Nah kira-kira aja nih satu titik kita mau isi 3 guys. Tuh ya, ini kita bikin lubangnya dulu nih ya, bikin lubangnya dulu nih. Jaraknya nih saya kira-kira aja nih. Nih tuh tadi ini kacang panjangnya, itu lubangnya. Tapi enaknya bikin lubang dulu baru dimasukin ya. Bikin lubang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nanam kacang panjang dia. Romjahumi. Banyak cabenya itu, kalau deket minta tuh. Ya ibu silahkan. Gimana ibu? Jadi bikin lubang tuh, bikin lubang dulu. Ini media tanamnya udah siap guys. Ya, media tanamnya udah saya siapin nih. Ya, jadi sekarang tinggal nanam. Tuh. Ini saya lagi bikin lubang nih. Jaraknya perkiraan segitulah. Satu titik isi 3 dah, 3 buah kacang panjang. Tuh. Bu Romjahumi, aku mah di Bedahan bu. Bedahan di mana ibu? Kalau saya di Kota Tangerang, Pabuaran Residen, Karawaci. Tuh. Bedahan Bedahan tahu Bedahan di mana ya? Tuh ya, lubangnya tuh sebelah sini udah siap. Nah sekarang kita tinggal isi nih. Tuh ini benihnya guys, tadi udah kita bikin lubang. Ini sama nih yang tadi saya bilang, di awal media tanamnya harus mantap dulu. Ini udah mantep nih, kemarin udah saya olah. Ada tanah, pupuk kompos, pasak padi sama pupuk kandang sapi ya. Ini udah siap, media tanamnya udah mantep. Nah saya diamin kemarin seminggu ya, seminggu yang lalu kan kita cabut-cabutin tuh timun surinya, kita diamin dulu. Nah baru kita tanam lagi nih, media tanamnya siapin udah siap baru kita tanam. Nih saya bikin 1.3 guys. Tuh ya, 1.3. Jadi nih sengaja nggak saya gabungin nih, saya pisah-pisah guys. Jadi satu nih benihnya tuh, benihnya nih satu taruh sini, satu jangan terlalu dalam ya lubangnya. Tuh 1, 2, 3 gitu guys. Jadi bikin lubangnya dulu, langsung benihnya disebar. Nah kita coba tanam kacang panjang ya. Tuh Tati Lestiati sehat-sehat. Doa yang sama juga buat ibu. Romjahumi jauh banget bu, Bedahan Sawangan Depok. Oh Depok ya, kata dia, Pak di rumah saya banyak kulit bawang nih. nah boleh tuh kulitnya nanti ya sebagai pengganti pestisida. Biji kacang panjang ini si Hajati. Nanam apa bu? Nanam kacang Tuh, panjang. nih benihnya nih udah kita siapin lubangnya, kita Kacang tinggal panjang. masukin ke lubangnya nih. Tuh ya, 1 titik nih saya kasih 3 guys. Tuh
Nanti tinggal ditutup lubangnya. Ditanam kacang panjang. Di sini tuh kemarin udah ada pakcoy udah panen ya. Terus bayam udah panen. Kangkung udah panen. Timun suri ya kemarin tuh udah panen juga. Nah, sekarang kita coba tanam yang lain, guys. Kita coba tanam kacang panjang. Ya, mudah-mudahan bisa berhasil juga, guys. Doain, guys, supaya bisa panen juga kacang panjangnya. Si Haji ada tanah di halaman rumah, baru keinginan belum digarap, mau bikin seperti ini. Hayu ibu, Tuh, tinggal ditutup. nanti manfaatin tanahnya, nanti hasilnya buat sendiri juga. Tuh, tadi udah masuk, tutup, guys. Tuh, tutup. Udah masuk tuh, tutup lagi. Insya Allah nanti 5 hari lah, seminggu ya, kacang panjangnya udah tumbuh. Bibitnya bungkusan ya? Iya, bungkusan. Ini 1 bungkus nih, 1 bungkus ya. Tuh, deketin sini nih. Tuh, lubang-lubangnya tinggal ditutup aja tuh, karena ini tanahnya emang udah gembur. Tuh, tinggal digituin, asal aja tutupnya, jangan terlalu dalam lubangnya. Tuh, 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 udah tertutup. Coba lihat yang hasil tertutupnya. Deketin. Tuh, kita tutup lagi, guys. Tinggal disiramin pagi sore, guys. Tuh, ini hitung-hitung olahraga pagi, guys. Olahraga pagi, kita berkebun nih, lumayan keringetan, bakar kalori ya, iseng-iseng menghasilkan katanya, guys. Oh, Kalau nggak punya lahan luas bagaimana caranya? pakai di pot, pakai pot juga bisa. Apapun bisa. Tuh, pakai pot kayak gitu tuh. Tuh kan nanam tomat di pot tuh. Tuh, tumbuh yang subur, buahnya yang banyak. Amin. Tuh, 1 galon, guys. Nah, sekarang kita bikin sebelahnya lagi, bolong-bolongin. Nanti dikasih lagi. Itu di depan tomatnya, bawangnya. Bawangnya liatin. Itu ada yang pakai pot, ada yang pakai galon bekas. Di pot juga bisa. Oke. Kita lihat bawang merah. Bawang merah. Usia berapa hari ini? Bawang merahnya 3 mingguan. Oh, bawang merah usia 3 mingguan di pot ini. Ini juga baru coba, mudah-mudahan berhasil ya. Ini ada nangka, ini pete, ini alpukat. Semoga bisa berbuah juga. Si Haji, bismillah, mudah-mudahan bisa saya sempatkan. Ayo ibu, semangat. Usaha tidak menghasilkan, hasilnya pasti bisa. Gagal coba lagi, gagal coba lagi. Semangat. Ini kita lagi bikin lubang. Samika, Bang, kalau nanam cabai supaya lebat gimana ya? Cabai lagi nih, Bang. Nanamnya Lagi. supaya lebat. Tadi tuh media tanam di awalnya harus kita siapin yang bagus.
Ya, sebelum ditanam nih kita siapin media tanamnya dulu yang cukup ya, apa namanya, tanahnya, pesak padinya, pupuk komposnya, pupuk kandang sapinya nih. Kalau saya pakai pupuk kandang sapi ya di awal. Jadi kalau udah media tanamnya udah siap, udah mantep, baru nanam. Jadi jangan langsung ditanam juga sih. Media tanamnya ini udah siap nih ya, media tanamnya udah siap, jangan langsung ditanam tuh, tunggu 3 hari baru deh ditanam biar nggak panas tuh. Umu Gitu. Fauzia, assalamualaikum pagi bunda. Waalaikumsalam pagi juga. Mbak Rafa, di situ kampung apa perumahan kok halamannya luas? Kelihatannya luas bun. Ini di kota Tangerang, Karawaci. Cukup kan ya benihnya? Rini, campuran tanahnya apa aja? Campurannya tadi tuh ya, ada tanah, ada pupuk kompos, ada pesak padi, ada pupuk kandang sapi tuh di awal campurannya ya, di awal itu tuh. Nah nanti kalau udah tumbuh saya kasih air kolam ikan lele, karena saya punya kolam ikan lele tuh di belakang ya. Jadi air kolam ikan lele tuh saya manfaatin untuk nyiram tanaman nih yang ada di sekitar sini gitu guys. Jadi daripada disiram pakai air tanah atau air pump, saya manfaatin tuh untuk nyiram tanaman yang ada di sini air kolam ikan lelenya gitu. Nursiah Wilawah. Tuh. Bu, pakai pupuk apa kah biar bagus gitu? Pupuk kandang sapi Sama air kolam ikan lele. Perawatannya Sama dirawatin tiap hari, apa namanya, pohon cabenya diliatin jangan sampai kena hama, jangan sampai ada hamanya, terutama kutu putih tuh. Kalau ada kutu putih di satu daun aja tuh buru-buru digunting, dibuang supaya nggak nularin ke daun-daun yang lainnya cukup, gitu. bibitnya cukup itu. Hah? Bibitnya Sepertinya pas-pasan ini guys, ini bibitnya pas-pasan ini, saya nggak ngitung ini pas-pasan ini sepertinya nih. Satu lubang satu bibit ya guys. Jadi satu titik ini 3. Satu titik 3 lubang, satu lubang satu Ya Allah, ini bibit. pas banget ini tuh, nggak ngitung ini nggak ngitung ini satu plastik, satu bungkus tuh, sisa 6 biji pas banget ini, Masya Allah, pas banget nih. Jadi kita taruh di mana kek? Ibu panen cabai ibu. Ya, alhamdulillah Bu. Iya. Nah. Ya guys, tinggal ditutup guys. Tuh, bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Ya, tumbuh subur, kacang panjangnya, buahnya banyak. Tuh. Ya. Kita coba nih tanam tanaman yang lain. Tanam bayam udah, tanam kangkung udah, pakcoy udah, timun suri kemarin udah, tomat kan udah nih, cabe. Nah ini kita tanam yang lain guys, tanam
kacang panjang. Doain guys supaya berhasil juga nanam kacang panjangnya, bisa panen juga guys. Iya Mbak Rafa, ini habis panen cabe. Tuh. Dapat 4 piring. Alhamdulillah. Hari ini kita panen 4 piring guys. Minggu yang lalu 3 piring. Sekarang 4 piring. Tuh. Ya. Hup. Pas banget ini. 1 bungkus 2 galon. Panjang. Ya, nanti kita update guys. Tanam kacang panjangnya. Setiap minggu kita update lagi. Pertumbuhannya seperti apa? Ya. Ini akan kita update lagi. Tanam bawang tuh ya di depan rumah. Udah lihat bawangnya kan tadi? Usianya masih 3 minggu. Informasinya kalau bawang itu panennya 60 sampai 70 hari dia bisa panen guys. Alhamdulillah guys. Dari Rini, untuk cabe bisa berapa kali panen? Kalau habis panen pohonnya dicabut enggak? Enggak, tadi Sama tanahnya dipupuk ulang enggak? kalau saya enggak. Jadi nih cabenya ini tadi kita panen ke-10 setiap minggu. Ini udah minggu ke-10. Minggu yang lalu 3 piring, minggu yang sekarang nih 4 piring. Cabenya ada 8 pohon. Nih, jadi kalau habis panen kita nggak kasih pupuk lagi. Kasih air kolam ikan lele doang. Pupuknya hanya di awal. Di awal mau tanam pupuk kandang sapi. Kalau udah pada tumbuh nih, saya nggak kasih pupuk kandang sapi lagi, kasihnya air kolam ikan lele. Karena saya punya kolam ikan lele itu di belakang, saya manfaatin air kolam ikan lele untuk menyiram tanaman yang ada di sini. Hasilnya seperti ini. Tiap minggu kita bisa panen. Oke, kita siram sekarang. Tuh guys, ini hasil panen hari ini guys. Tuh guys, panen hari ini 4 piring ya, dalam rangka pemanfaatan halaman pekarangan rumah dengan menanam tanaman produktif. Ini hasilnya cabai minggu ini 4 piring. Alhamdulillah. Oke ya, tuh. Kita siram dulu guys. Kalau udah ditanam ya, jangan lupa disiram. Alhamdulillah Bapak, amin. Ya, Samika, kalau pakai pupuk kandang kambing gimana? saya nyaraninnya pakai pupuk kandang sapi aja ya. Tuh. Ya. Jadi jangan lupa guys, kalau udah ditanam harus disiram. Siram pagi dan sore ya. Siramnya pagi dan sore. Ya. Daerah mana ini? Daerah Kota Tangerang, Pabuang Residen, Karawaci. Ya, jadi teman-teman jangan lupa nih, kalau udah ditanam disiram. Lakukan penyiraman pagi dan sore nih setiap hari sampai tumbuh ya. Tuh. Mudah-mudahan nih kacang panjangnya bisa panen juga. Yang di pot itu tanaman tomat. Riando. Tomat. Tuh. Oke. Cukup? Cukup ya, teman-teman ya. Ya. Jadi teman-teman di lingkungan di wilayah, ayo manfaatin halaman pekarangan rumah dengan
menanam tanaman produktif, tanam tanaman yang biasa dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, jadi ini dalam rangka pemanfaatan halaman pekarangan rumah dengan menanam tanaman produktif. Hasilnya lumayan nanti buat kebutuhan sehari-hari. Oke, semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menginspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.